semuanya? Shalom. Ya. Baik. Ya, minggu lalu saya tidak ibadah ya karena sakit. Ini pun sebetulnya kurang sehat. Saya suruh kemarin Rani untuk memfotokan siapa yang akan bertugas gitu. Saya lihat, oh ternyata bukan aku minggu depan khotbah gitu ya. Ada rasa lega gitu. Ternyata nggak aku yang khotbah. Ada nama Ibu Pendeta di situ yang ditulis. Tapi besoknya, malam Senin, lalu ditelepon kenapa nggak gereja? Ya sakit gitu ya. Dan sayalah yang disuruh untuk menyampaikan firman Tuhan. Ternyata nggak jadi jadi deg-degan jadinya ya. Ya, dalam satu minggu ini saya sangat bergumul Bapak Ibu untuk menentukan apa yang harus disampaikan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa menyampaikan firman Tuhan, memilih bahan khotbah itu mungkin mudah bagi Bapak Ibu. Satu hari mungkin sudah tahu apa yang mau dikhotbahkan, tapi beda halnya dengan saya. Saya sangat bergumul sekali apa yang harus saya khotbahkan. Sudah sampai hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis didoakan terus kepada Tuhan. Apa yang harus saya sampaikan Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus disampaikan. Belum ada jawaban dari Tuhan. Dan ketika tidak ada jawaban dari Tuhan itu, rasa-rasanya, pengennya, gomelah olah pada aku dari khotbah Tuhan. Olah pada aku pikiri bahan khotbah Enda. Kan bisa sebetulnya saya berkata seperti itu kepada hamba Tuhan. Bapak Ibu, olah pada hari aku. Akhirnya saya bisa tenang-tenang saja, nggak perlu memikirkan. Ketika tidak ada jawaban itu, baik kata hamba Tuhan. Go ngasawari Kamis lengat ke bahan yang mau disampaikan. Hamba Tuhan memberikan bahan, yaitu melanjutkan topik tentang doa. Tapi ketika saya melihat itu, ya nggak apa pula hati saya untuk melanjutkan tentang doa. Lalu ya hari Jumat kembali saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Saya juga tidak bisa menghadiri meninggalnya Bapak David ya, karena waktu itu juga saya lagi dalam pemulihan dan sangat dingin sekali pada pagi-pagi itu bagi saya, sehingga saya tidak hadir. Ya, apa Tuhan yang harus saya sampaikan ini? Ini udah hari Jumat Tuhan. Ini bukan pekerjaan saya ini. Tema saja belum tahu, belum lagi mempersiapkannya. Ya. Lalu malam Sabtu, berarti Jumat malam ya, saya kembali berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Ini sudah malam Sabtu. Saya bukan siapa-siapa. Ya, akhirnya Tuhan mengingatkan. Tuhan mengingatkan bagaimana dalam 1 bulan ini kita kehilangan 2 orang yang kita kasihi, yang sudah menghadap Tuhan. Yang pertama yaitu Bolang Zoya, yang kedua Bapak David. Tuhan mengingatkan itu kembali. Itu yang ada dalam hati saya. Itulah yang sampaikan, yaitu tentang manusia lahiriah dan manusia batiniah. Itu yang ada dalam hati saya, yang ditaruh Tuhan untuk kita sampaikan. Saya tahu ini firman Tuhan sudah sering kita dengar. Ya, penyampaian saya juga tidak sempurna, tapi ini yang ada dalam hati saya untuk disampaikan ya. Bagaimana Tuhan dalam 1 bulan ini Tuhan memanggil 2 saudara kita, Bolang Zoya dan Bapak David.
ketika kematian kedua orang ini, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika dua saudara kita ini sudah dipanggil oleh Tuhan? Apakah kami yang belum bertobat tetap saja mengeraskan hati itu, tidak mau bertobat, sementara sudah dua orang meninggal? Apakah kami terus-menerus mau hidup dalam dosa, tidak mau datang kepada Tuhan? Atau bagi kami yang sudah bertobat tapi loyo terus, nggak bertumbuh secara rohani, terus-menerus seperti itu, jemaat biasa-biasa saja, tidak peduli dengan pelayanan, sementara di hadapan kita sudah ada dua orang yang sudah meninggal. Begitu singkatnya kehidupan ini, tapi kami yang mengaku sudah bertobat selalu begitu-begitu saja, tidak bertumbuh secara rohani. Datang ke gereja, duduk, diam, dengarkan, pulang, tanpa terlibat dengan pelayanan-pelayanan. Hanya seperti itu saja kah mau menjalani sisa-sisa kehidupan yang masih Tuhan berikan sampai sekarang? Atau yang ketiga, ketika melihat dua saudara kita yang sudah meninggal, kita semakin tergiah-giah guna kini Rajan dibatandai untuk menceritakan firman Tuhan itu kepada orang lain, untuk terlibat dalam pelayanan dan melakukan pekerjaan Tuhan, tidak mau terus-menerus hanya biasa-biasa saja. Seperti apa kita menghadapi, melihat ketika dua orang saudara kita sudah dipanggil oleh Tuhan? Apakah terus-menerus selalu hidup dalam dosa, atau sudah bertobat tapi ya gitu-gitu terus, nggak bertumbuh secara rohani, malas rohani? Atau kita mau menjadi orang yang semangat rohani? Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-4. Sudah lihat ya Alkitab kita? 2 Korintus pasal yang ke-4. Ayat yang ke-16, judulnya apa Bapak Ibu? Jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Ya. Mari kita membaca ayat yang ke-16 sama-sama, 1, 2, 3 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami tidak berbeda. Ya. Judul firman Tuhan tema hari ini adalah manusia lahiriah dan manusia batiniah. Ada manusia lahiriah, ada manusia batiniah. Manusia lahiriah kita ini, ya inilah, fisik inilah manusia lahiriah kita. Sementara manusia batiniah ini adalah manusia rohani kita, jiwa kita, atau tubuh surgawi, itulah istilahnya. Ya, apa katanya? Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot dari sehari ke sehari. Apa kata Paulus? Sebab itu kami tidak tawar hati. Apa artinya tawar hati, Bapak Ibu? Ya, apa artinya tawar hati? Hah? Kan itu gila? Oh, letih lesu. Kalau bahasa karungnya lesek Athena, lesek. Oh, Lesek Athena, lesek. lesek Athena. Tawar hati ya. Ada lagi jawaban yang di sebelah sini, tawar hati. Apa itu tawar hati? Gini Dewi? Oh, seperti itu ya. Ada lagi jawaban yang lain, mungkin Mama lebih apa? Berubah mana ya, awalnya berikan berubah.
ya. Ya, ini kalau saya lihat di sini dikatakan bahwasanya tawar hati adalah satu perasaan yang dimiliki oleh seseorang. Tawar hati, tawar, kan tahu kan air tawar. Tawar itu berarti apa? Gak ada rasa. Berarti hatinya gak ada lagi rasa, menjadi hambar, beku, dan dingin. Tawar hati juga sama seperti kecut, patah hati, putus asa, cemas, ketakutan, atau gempar. Jadi itu adalah pengertian daripada tawar hati. Kalau bahasa karonya di Alkitab bahasa karo, tidak tawar hati berarti lesak. Lesak, tidak tawar hati. Berarti kalau tawar hati bahasa karonya lesak. Sementara di sini Paulus mengatakan apa? Sebab itu kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. Kalau kita melihat pasal yang keempat, ayat yang pertama, kita lihat dulu. Ayat yang pertama, pasal yang keempat. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Sama-sama kita bacanya. 1, 2, 3 ayat. Oleh kemurahan Allah, Kami tidak menerima pelayanan ini karena kami akan tidak tawar hati. Iya, kami menerima pelayanan ini karena itu kami tidak tawar hati. Kalau saya tadi itu gimana kira-kira? Tawar hati atau enggak itu? Ah Tuhan, ketika enggak ada jawaban dari Tuhan, apa yang mau disampaikan? Gomeh orang pada aku. Orang lain sajalah, aku sudahlah, cukup sajalah. Saya sudah sampai di sini saja menjadi membawa firman Tuhan. Itu termasuk tawar hati juga itu ya. Kompromi dengan Tuhan tidak sepenuhnya menginginkannya gitu. Ya, ketika dalam kesesakan itu memang seperti itu memang Bapak Ibu ya. Ya, kami tidak tawar hati ketika menerima pelayanan ini yang dikatakan oleh Paulus. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ketika ditawari oleh hamba Tuhan atau ketika Tuhan menawarkan, mempercayakan suatu pelayanan untuk dikerjakan, apakah Bapak Ibu menerimanya dengan senang hati atau dengan tawar hati? Nah, di ayat yang ke-16 Paulus mengatakan apa? Sebab itu kami tidak tawar hati. Kenapa Paulus tidak tawar hati? Apa katanya selanjutnya? Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada manusia lahiriah, ada manusia batiniah. Ketika saya melihat ayat 16 ini, saya teringat dengan Nondong Karo yang sudah 90 tahun lebih, yang mana secara lahiriah manusia lahiriah Nondong Karo semakin merosot, tetapi manusia batiniahnya tidak merosot, tapi manusia batiniahnya menyala berkobar hatinya untuk Tuhan. Tidak ada manusia yang ketika lahir dia semakin sehat terus menerus semakin sehat, tidak ada. Pasti orang yang lahir lambat laun semakin hari semakin merosot. Maksudnya bukan ya fisiknya yang merosot, sakit-sakitan, ya flu, apalagi penyakit-penyakit yang lainnya. Tadinya kulit ini kinclong, glowing, tetapi beberapa tahun kemudian menjadi keriput. Ya, mungkin mama-mama ya sudah melihat di sini di lehernya udah ada daging yang bergoyang-goyang ya. Dulunya masih kencang, tetapi sekarang sudah ada tumbuh di sini daging apa itu ya namanya itu istilahnya, atau yang lengannya yang udah banyak daging di situ, sudah keriput. Tetapi Paulus mengatakan apa?
ketika menghadapi manusia lahiriah yang semakin merosot itu, dia tidak tawar hati. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat diri kita, aduh, gue musuh be awak gue pinaki tenaku, sakit jalan pun udah pengkar. Aduh, benarlah apakah kita tawar hati atau bersyukur karena itu menggenapkan firman Tuhan, ya? Iya kan? Menggenapkan firman Tuhan, ya. Memang menggenapkan firman Tuhan ini nggak enak, Bapak Ibu, ya. Nggak enak, ya. Apalagi kalau orang tua yang anaknya cuma satu, kalau menikah anaknya meninggalkan orang tuanya, pasti orang tua pasti merasa sedih. Kalau orang anaknya pergi dengan istrinya nggak lagi satu, ya. Tapi karena demi firman Tuhan, tahankanlah sekalipun sakit, ya. Ya, ini juga ketika kita sakit itu adalah untuk menggenapkan firman Tuhan. Tetapi Paulus dia tidak tawar hati. Kenapa Paulus tidak tawar hati? Sekalipun manusia lahiriahnya semakin merosot. Jawabannya adalah ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 di atasnya, mari kita lihat. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. Karena kami tahu bahwa Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Jadi apa alasannya Paulus tidak tawar hati sekalipun manusia lahiriahnya itu semakin merosot? Karena Paulus tahu kemana dia kalau dia sudah meninggal. Itu makanya judulnya jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ketika kematian itu sudah semakin dekat, Paulus tidak tawar hati karena dia tahu kalau aku meninggal, toh aku pasti bersama dengan Tuhan di sorga. Itu yang pertama. Kenapa Paulus tidak tawar hati ketika dia menghadapi manusia lahiriahnya yang semakin merosot? Karena dia tahu kalau meninggal, dia pasti bersama dengan Tuhan. Yang kedua, karena dia tahu apa yang katanya tadi ayat 14 di sini. Karena Kristus akan membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal itu. Karena aku akan mengalami kebangkitan orang mati. Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ya, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu bahwasanya kita juga pasti ya mengalami tawar hati. Ketika kita manusia lahiriah kita semakin lemah, pasti adanya rasa mengeluh. Ya, saya baru-baru ini juga ke ladang, ada jalan yang mendaki, sedikit saja pun mendakinya udah aneh, latih nih, gitu ya. Saya teringat ternyata saya sudah 39 tahun, gitu. Ternyata saya juga sudah tua seperti itu, sehingga jalan sedikit saja mendaki, saya sudah ngos-ngosan di ladang, ya. Apa yang menyebabkan Paulus tidak tawar hati, Bapak Ibu? Karena dia tahu kalau dia meninggal, dia pasti memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, karena dia tahu akan ada kebangkitan, bahwasanya tidak selama-lamanya mengenakan manusia lahiriah, tetapi akan ada saatnya mengenakan manusia rohani, manusia tubuh surgawi selama-lamanya. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwasanya dalam 1 bulan ini sudah 2 saudara kita dipanggil oleh Tuhan. Bagaimanakah respon kita ketika melihat 2 saudara kita itu yang sudah meninggal? Apakah kita membuat semakin semangat mengikut Tuhan,
selagi Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia ini, atau kita ya tetap biasa-biasa saja bagaimana orang hidup, gitu juga mengikut Tuhan ini pun nggak usah parah serius sekali ya. Atau bagi yang belum bertobat selalu hidup dalam dosa, bagaimana Bapak Ibu? Kalau Tuhan memberikan kepada kita kehidupan, apa yang harus kita lakukan? Bersyukurlah kalau sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan kita hidup. Kalau Tuhan memberikan kepada kita hidup, ngapain kita hidup di dunia ini? Apa yang mau kita kerjakan di dunia ini? Apakah hanya untuk diri kita sendiri saja, atau untuk Tuhan? Ayat 17 kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Ya, Paulus mengatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa mengikut Kristus siap-siap mengalami penderitaan. Di dalam Timotius kalau nggak salah itu ada itu, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa akan ada penderitaan ketika memilih menyembah Kristus atau menyembah kaisar. Ada harga yang harus dibayar, ada penderitaan, kesukaran. Tetapi Paulus menghibur jemaat yang ada di Korintus bahwa penderitaan itu hanya ringan. Sebab penderitaan ringan hanya sementara. Ya, kita tahu bagaimana penderitaan aniaya yang dialami oleh gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Kita bisa melihat itu ya, atau lihat saja di YouTube martir gereja mula-mula, orang-orang Kristen martir. Kita akan bisa melihat bagaimana di sana ada banyak sekali penderitaan-penderitaan aniaya yang dialami oleh gereja mula-mula. Ya, kita tahu sendiri bahwasanya rasul-rasul sendiri pun semuanya mati martir, kecuali Yohanes yang meninggalnya secara alami karena sudah tua. Ya, Paulus juga dia mati martir, dipenggal, disalibkan, dimasukkan ke kandang singa, diseret dengan kuda, disalibkan, dibakar. Itu adalah penderitaan yang akan dialami. Tapi Paulus mengatakan itu hanyalah penderitaan ringan, penderitaan yang hanya sementara. Dan di dalam penderitaan itu mengerjakan apa katanya? Kemuliaan kekal. Ada upah yang akan menanti orang-orang yang hidupnya mau menderita oleh karena nama Tuhan. Kalau kita Bapak Ibu, sudah adakah penderitaan yang kita alami, yang kita hadapi ketika kita mengikut Tuhan ini? Sudah adakah penderitaan kita? Sudah atau belum? Ada juga tapi lebih ringan. Ya. Gimana kena? Ada juga tapi lebih ringan. Ada kena hujan. Gitu. Oh ya, misalnya pelayanan ya, ke kampung-kampung kena hujan, pulang dari sana flu, demam, ya itu juga penderitaan. Tapi ya kita kan mengalami penderitaan itu karena Tuhan, karena pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Paling masih sampai di situ ya. Belum ada kita ini diludahi gitu ya oleh karena nama Tuhan. Paling pun kita diejek orang ya. Sering-sering baca Alkitab. Kongko bagi pendetena katanya pula ya. Paling hanya seperti itu. Atau diejek pun belum Bapak Ibu. Ya, setidaknya diejek ya. Itulah kau ngikut-ngikut Tuhan, gak menikah-menikah kau kan, katanya lagi kan. Nah, itu kan salah satu penderitaan juga ya.
Tapi apa katanya? Itu hanyalah penderitaan ringan. Ringan dan hanya sementara. Dan di balik itu semua mengerjakan kemuliaan kekal. Ada kemuliaan kekal. Ada kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita yang menderita oleh karena namanya. Ayat 18 sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab Tuhan tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ternyata jam kita mati ya. Saya lihat dari tadi kok nggak bergerak gitu. Ternyata mati ya. Apa kata firman Tuhan? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan hanya bersifat sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang tak kelihatan, Bapak Ibu? Apa yang tak kelihatan? Kita memperhatikan yang ya, tapi lebih besarlah maunya fokus hidup kita memperhatikan yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan ini bersifat kekal selamanya, sedangkan yang kelihatan ini hanyalah sementara. Tetapi seringkali tidak bisa dipungkiri, kita juga kadang-kadang sangat lebih mengutamakan yang kelihatan ini daripada yang tidak kelihatan. Bahkan kita meremehkan yang tidak kelihatan. Kita meremehkan hidup yang suci, kita meremehkan hidup yang kudus, kita meremehkan belas kasihan. Mungkin kita takut kepada orang lain, kita menghargai orang lain karena orang lain menghormati mereka, lebih menghormati mereka. Akhirnya kita lebih memilih apa yang tidak berkenan bagi Tuhan demi menyenangkan orang lain. Ya, yang tidak kelihatan ini bersifat kekal, sedangkan yang kelihatan ini bersifat sementara. Jadi kalau kita masih diberikan Tuhan, apa yang mau Tuhan inginkan daripada kita ketika kita masih hidup sampai sekarang adalah supaya kita yang pertama lebih memperhatikan yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Karena yang kelihatan ini hanyalah sementara. Bukan berarti itu tidak penting. Itu juga penting. Ya, rumah penting, kebutuhan hidup penting, tetapi jauh di atas semuanya yang tidak kelihatan itulah iman kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan itu jauh lebih penting, karena itu bersifat kekal selamanya. Ayat 1, sama-sama lagi kita membacanya. 1, 2, 3 ya. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman suatu keadilan yang kekal yang tidak dapat tangan manusia. Ya, di dalam ayat 1 ini di sini dikatakan bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi, ini maksudnya adalah tubuh jasmani kita. Alkitab menggambarkan bagaimana tubuh jasmani kita ini seperti kemah. Bagaimana rupanya kemah? Ya, hari ini pasang, bisa dibongkar, bisa dicabut. Tubuh manusia juga seperti itu. Tubuh kita ini bukan milik kita, bisa dicabut oleh Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini Tuhan belum mencabut kemah tubuh kita, ngapain kita hidup di dunia ini? Yaitu memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maksudnya kalau tubuh kita ini, tubuh jasmani kita ini mati, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan
manusia. Tubuh kita ini hanyalah bersifat sementara saja, yang mungkin sekarang kelihatannya cemerlang, indah, tapi beberapa tahun kemudian sudah mulai tumbuh bintik-bintik hitam, sudah mulai keriput, yang mana apa katanya itu akan dibongkar. Bagaimana saudara kita sudah 2 orang, kemah tubuhnya, tubuh jasmaninya, manusia lahiriahnya sudah dibongkar, sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan apa katanya? Allah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, ada suatu tempat kediaman di sorga yang tidak, bagaimana? Tidak dibuat oleh tangan manusia. Kalau rumah kita dibuat oleh tangan manusia, yang kelihatannya bagus, beton, bangunannya indah, tapi suatu saat datang rayap, bocor lagi. Itu adalah rumah buatan tangan manusia. Tapi ada suatu rumah buatan tangan Allah. Itulah tempat kediaman yang sesungguhnya, yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Maunya semuanya lah kita yang ada di sini, nanti di sana kita semuanya berjumpa ya. Jangan maunya satu orang pun di antara kita, jangan sampai ada yang nggak sampai ke sana. Nanti betapa menyedihkannya kita sama-sama beribadah di sini, tapi ujung-ujungnya satu orang nggak sampai ke surga itu tadi. Kalau Tuhan masih memberikan sampai sekarang kehidupan, itu adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Bagi yang belum bertobat dan bagi yang sudah bertobat, sudah lahir baru, kesempatan untuk semangat lebih serius lagi dalam mengikut Tuhan ini. Ayat yang kedua kita baca 1, 2, 3 ya. Kamu aminkan ayat ini? Amin. Selama kita di dalam kemah ini, selama kita masih mengenakan tubuh jasmani, apa katanya? Kita mengeluh. Kita mengeluh. Apa yang kamu keluhkan? Ayo, jawab dulu. Apa yang Bapak Ibu keluhkan? Sakit, kakinya sakit. Apalagi? Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Ya. Masuk angin ya. Apalagi yang kita keluhkan Bapak Ibu? Kamu dong, di tengah keluhan itu dong. Lala dong ya. Ya, selama kita mengenakan tubuh jasmani ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Ada di sini yang udah rindu, pengen mengenakan tubuh surgawi. Ada yang sudah rindu, yang sudah bertobat, atau udah bertobat pun belum rindu ke surga, masih pengen melancong jalan-jalan di dunia ini. Tapi kalau Nondong Karo udah sangat rindu sekali ya dok. Memang itulah kerinduan Nondong ini, pengen udahlah meninggal saja gitu ya. Atau ada di sini yang udah rindu juga, pengennya ke surga saja lah gitu ya. Tapi nggak mau mati, itu nggak bisa juga ya. Karena syarat ke surga, ya percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengalami kematian, ya, mengalami kematian. Kalau nggak mati, nggak bisa ke sana. Kecuali datang Tuhan Yesus, diubahkan dalam sekejap mata, diangkat, tidak mengalami kematian. Nah itu lain cerita ya. Ayat yang ketiga, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. 4. Sebab
selama masih diam di dalam kemah ini, diulangi lagi, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang panah itu ditelan oleh hidup. Ya. Selama kita masih mengenakan kemah ini, katanya kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Banyak tekanan ini, tekanan penyakit lah, tekanan dalam rumah tangga, tekanan dalam ekonomi dalam rumah tangga, dan juga tekanan-tekanan yang lainnya. Kita alami nih, alami ya. Ayat 6, sama-sama kita membacanya Bapak Ibu. 1, 2, 3 ayat. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena lihat. Kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya Tuhan itu ada oleh karena kita mendengar dari firman-Nya. Karena lewat mendengar firman Tuhan, iman itu timbul ya. Kita percaya oleh karena iman, bukan karena melihat. Saudara, Bapak Ibu percaya ya, surga itu ada? Ada. Saya percaya, kita percaya bahwa surga itu ada, sekalipun kita tidak melihatnya. Saya percaya ada yang namanya Kairo. Sekalipun saya nggak pernah ke Kairo, nggak pernah melihatnya, tapi saya percaya ada Kairo. Kairo itu adalah ibu kota negara Mesir yang ada di Afrika Utara. Ya, kita percaya ada surga, ada Tuhan, ada pengampunan dosa. Ya, percaya kan? Sekalipun Tuhan nggak mengatakan dengan suara yang bisa didengar, dosamu sudah diampuni, tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Sekalipun kita nggak dengar Tuhan bilang dengan suara yang bisa didengar, tapi kita percaya ada firman Tuhan yang mengatakan dosamu sudah diampuni. Aku tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan. Dosamu kubuang, kata firman Tuhan, seperti angin awan yang ditiupkan angin, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-dosa. Ayat yang ke selanjutnya, ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Bapak Ibu, kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini, tujuannya adalah ayat yang ke-9, supaya kita berkenan kepada Tuhan, supaya kita menjalankan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Gerahna kita jalankan ngena ati di bata, si seri surah-surah di bata. Bukan menjalani hidup ini dengan gampangan, dengan sembarangan, ketika Tuhan masih mengizinkan kita hidup. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai sekarang, biarlah kita menjalankan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sudahkah hidup kita berkenan kepada Tuhan selama ini? 2 minggu yang lalu, saya yakin kita semua pasti diberkati oleh firman Tuhan yang dibagikan oleh Pak Sionari tentang berdoa. Pasti hati kita berkobar-kobar, sukacita menerima firman Tuhan itu ketika mendengarnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah firman Tuhan itu sudah dilaksanakan? Apakah jam doanya sudah ditingkatkan? Atau hanya senangnya, berkobar-kobarnya ketika didengarkan saja pas ibadah itu? Sesudah pulang dari ibadah, sudah kembali ke seperti biasa, tidak ada praktek sama sekali,
jam doa begitu-begitu saja, tidak ditingkatkan. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Baiklah kita menjalankan hidup yang berkenan kepada Tuhan kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini. Kita tidak tahu, jangan berpikir yang muda, aku masih muda, masih lama aku hidup di dunia ini, nanti saja itu menjalankan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tidak. Orang muda juga tidak tertutup untuk kematian. Apa katanya tadi di sini ayat 9? Supaya kami berkenan kepadanya. Kalau Tuhan mengizinkan kita masih hidup sampai sekarang, supaya kita menjalankan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Ayat 10, sama-sama, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita sekarang, diingatkan kembali kepada kita bahwasanya kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Orang yang sudah mengaku bertobat pun harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Orang bertobat itu memang tidak akan dihukum lagi. Dia tidak akan dihukum lagi. Tapi dia harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan apa? Manusia mati satu kali dan sesudah itu dihakimi, diadili. Kita juga orang yang percaya, memang kita tidak lagi dihukum. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tapi penghakiman ini tidak ada satupun yang lolos. Orang yang bertobat pun dihakimi. Ngapain saja kamu yang sudah mengaku bertobat? Ngapain saja kamu selama hidup di dunia ini? Sudah kuampuni dosa-dosamu. Aku sudah mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosamu. Aku sudah menyediakan tempatmu di surga. Ngapain selama ini? Selama hidup di dunia, hidup dalam pertobatan, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk menerima apa? Yang baik ataupun jahat. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang belum datang kepada Tuhan, yang belum berdamai dengan Tuhan, Bapak Ibu juga akan mengalami yang namanya tahta pengadilan Kristus. Bagaimana kita akan diadili sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Mari kita lihat lagi ayat yang ke-15. Sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3, ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, lebih keras. Yang kurang semangat nampaknya. 1, 2, 3 ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, kita yang hidup, jangan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk kita. Jadi kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai sekarang, Bapak Ibu, supaya kita hidup jangan untuk diri kita sendiri. Jangan hidup hanya untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Memikirkan apa yang tidak kelihatan, melakukan hidup yang
berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lagi hidup untuk diri sendiri. Hidup kita ini bukan milik kita. Firman Tuhan mengatakan dengan tubuhmu. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam tubuh kamu, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tapi seringkali kita merasa hidup kita ini adalah milik kita, sehingga kita suka-suka hati kita. Udah pun kita mengaku bertobat, tapi kita selalu hidup dalam dosa. Kita tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita mau seperti itu aja, sehingga itu aja yang terus diurusi. Ya, kadang datang ke gereja, kadang enggak. Itu aja yang selalu diurusi. Ya, karena hidup untuk diri sendiri, sehingga tidak mengalami pertumbuhan rohani. Ingat, jemaat yang tidak bertumbuh itu jemaat yang selalu bikin masalah. Ya, karena dia hanya hidup untuk diri sendiri, sehingga dia hanya akan mengkomplain seperti itu. Apa kata firman Tuhan tadi, Bapak Ibu? Apa gunanya kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai sekarang? Supaya kita jangan hidup untuk diri sendiri. Selanjutnya mari kita lihat ayat 19. 1, 2, 3 ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Jadi pendamaian itu, hubungan antara manusia dan Allah itu adalah berseteru. Manusia dan Allah itu bermusuhan oleh karena dosa. Manusia tidak bisa mendamaikan dirinya dengan Allah. Dengan usahanya tidak bisa. Tetapi pendamaian itu harus datang inisiatif pertama, inisiatif dari Allah itu sendiri. Bagaimana Allah mendamaikan dirinya oleh Kristus? Allah sendiri datang ke dalam dunia, menyerahkan dirinya di kayu salib, karena hanya melalui salib itulah manusia bisa diperdamaikan dengan Allah. Rawa-rawa di bata, amarah Allah terhadap dosa hanya bisa diredakan oleh salib. Tidak ada cara yang lain. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi kalau kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, kita yang sudah berdamai dengan Tuhan, apa katanya? Tuhan tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita. Tuhan tidak lagi memperhitungkan. Kalau Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, maunya kita juga jangan lagi memperhitungkan kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah orang lain lakukan kepada kita. Apa hak kita? Sedangkan dosa-dosa kita saja sudah tidak lagi diingat-ingat Tuhan. Apalagi hak kita untuk mengingat kesalahan orang lain. Sementara dosa kita sendiri pun sudah tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya ayat yang ke-20 di situ dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, apa katanya? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bagi Bapak Ibu yang belum berdamai dengan Tuhan, yang belum datang kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Datanglah kepada Tuhan. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Gimana dengan kita? Apakah kita ini semuanya udah
berdamai dengan Allah? Atau ada yang dulu udah berdamai, tapi sekarang nggak taat kepada Tuhan, kompromi dengan dosa, tidak taat. Firman Tuhan hari ini juga mengatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Akuilah dosa-dosa itu kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan jalanilah hidup bersama dengan Tuhan. Mulailah lebih serius lagi meningkatkan kehidupan hubungan kita dengan Tuhan, untuk tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, ya, inilah firman Tuhan yang mana malam Sabtu baru saya tahu apa yang harus diperbahkan untuk jemaat di ibadah minggu, yaitu tentang manusia lahiriah dan manusia batiniah. Tuhan mengingatkan kembali bagaimana sudah 2 orang saudara kita yang sudah mendahului kita, yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Bagi kita yang masih hidup sampai sekarang, bersyukurlah kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini. Tapi lambat laun, mau tidak mau, kita juga pasti akan menyusul mereka. Tubuh lahiriah kita ini akan mengalami kemerosotan, akan dibongkar. Tapi ada tubuh batiniah yang dibaharui sehari ke sehari lewat persekutuan pribadi dengan Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat doa, lewat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu akan membuat manusia batinnya kita terus-menerus bercahaya, bersorak-sorak, sekalipun tubuh jasmani ini lemah karena penyakit. Marilah kita juga, supaya kita lebih memikirkan apa yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itunya yang akan kita datangi. Ujung-ujungnya ke sana. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Supaya kita jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya kita menghidupi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan melakukan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Ini saja firman Tuhan. Terima kasih.